Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gua mau ngetes ride ya teman-teman. Jadi ini ngetes ride motor gua sendiri. Jadi kemarin ada yang bilang sih, "Bang, review ngetes ride sambil ngevlog dong." Dan ini gua akhirnya ngetes ride ya teman-teman. Jadi hari ini gua punya 2014 Kawasaki Ninja 250 Fi. Jadi ini Kawasaki Ninja 250 Fi generasi pertama ya teman-teman. Jadi ini motor gua sendiri. Untuk ngomongin spesifikasinya dulu ya teman-teman. Jadi ini motor ini punya 32 horsepower, torsinya 21 Nm. Terus dia juga rangkanya diamond frame ya teman-teman. Terus untuk bobotnya sendiri sih dia 172 kg ya, termasuk berat ya teman-teman. Dan untuk ngomongin looksnya sendiri sih gua demen banget ya teman-teman. Untuk Ninja 250 Fi ini kelihatan muge look, desainnya juga everlasting, nggak gampang mati zaman lah istilahnya desainnya. Oke, cakep bener lah. Dan ini menurut gua kalau kalau sama R25 sih masih sama kerennya teman-teman. Kayak mereka tuh kayak cuman beda tipe doang sih. Kalau Ninja Fi ini tuh kayak yang lebih elegan muge look, dan juga cocok lah buat kalian yang ingin motor yang lebih muge look atau sekitar sekedar nyantai lah. Kalau R25 tuh kayak lebih racing gitu kan, lebih racing, lebih tenaganya lebih galak, lebih ramping, jadi lebih cocok buat anak muda sih. Jadi kayak cuman beda tipe. Menurut gua dibanding R25 sih masih sama-sama keren ya, tinggal selera aja, selera kalian. Dan untuk modifikasinya teman-teman, yang pertama seperti yang bisa kalian lihat, ini plat nomor gua taruh di atas. Yang asli kan di depan kayak gini. Terus ada winglet di sini, winglet custom. Dan juga ada cover mesin, cover radiator. Dan juga inilah. Ini yang paling penting ya teman-teman, R9. R9 GPS full system. Jadi ini R9. Gua ganti knalpotnya pakai R9 GP series ya teman-teman. Ini bukan yang titanium ya, ini stainless. Jadi oke, langsung aja kita naik teman-teman. Ya langsung aja. Untuk first impression bagi gua sekitar 174 ya, sekitar 175. Dan naik ini tuh seperti yang bisa kalian lihat, kaki gua masih nekuk ya, jadi masih oke banget, masih oke lah. Minimal kalau naik Ninja mood gua di 165 ya teman-teman. Kalau kalian pengen nyaman, kalau di bawah itu gua nggak nyaranin, soalnya selain motor ini berat tuh dia, kalau kalian pendek naik motor kayak gini tuh agak susah ya, agak ribet ya teman-teman. Jadi first impression tingginya sekitar segitu. Untuk joknya enak sih, lumayan empuk, lebar. Untuk ini posisi riding lumayan tegak ya teman-teman. Kalian tahu sendiri lah, ini masih zaman-zamannya sport touring. Ngomongin speedometer, di bagian instrumen stangnya ada kill switch, tuas rem. Di sini ada high beam, low beam, pass light, ada sen, ada klakson, itu doang. Untuk speedometernya ada ini tachometer, dia red line-nya di 13.000 ya teman-teman. Jadi ini indikator oli, indikator netral, speedometer, jam, indikator bensin, odo, dan ada trip 1, trip 2. Jadi dia modenya itu doang. Dan dia sebenarnya juga ada eco indikator ya teman-teman di Ninja ini. Oke, langsung aja kita test ride. Suaranya 2 silinder habis, gak bisa bohong, suara 2 silinder tuh enak banget. Jadi langsung aja teman-teman kita test ride. Jadi gua dulu pertama beli motor ini kesannya kayak big bike banget. Kalian bawahnya tuh kayak bener-bener kayak motor gede loh asli. Swear dah, dari tampilan dashboardnya tuh gede banget ini motor. Gua pernah bawa R25 teman gua, dan dia tuh gak sebok ini gitu kan dari atas. Jadi ini motor tuh gede ya teman-teman. Dia cuman selisih beberapa kilo sama dibanding R25, tapi rasa feelnya itu loh, feel bawahnya tuh R25 lebih enteng jauh. Padahal secara spesifikasi bobotnya tuh nggak terlalu jauh, 4 kilo atau 3 kilo doang gitu, sekitar segitu. Tapi pas kalian bawa itu feelingnya tuh kayak R25 enteng jauh gitu loh. Dan ini buat miring-miring kayak gini masih enak ya. Jadi motor ini tuh stabil banget, dia stabil. Terus
enak loh. Dia tuh kalau kalian gas, kalian tuh gak kerasa di RPM atas, tahu-tahu. Motor ini tuh saking stabilnya teman-teman. Jadi kelebihan utama motor ini stabil. Untuk handlingnya sih enak ya, standar motor sport 250 sih, nggak ada yang spesial menurut gua. Untuk pengereman standar masih oke. Depan belakang cakram ya teman-teman. Sekitar kayak gitu. Jadi ini sorry banget, spionnya gua lipat. Soalnya takut nyenggol-nyenggol, males banget kalau nyenggol-nyenggol gitu. Jadi ini motor udah gak diproduksi lagi ya teman-teman. Ini kan udah tahun 2023. Motor ini udah gak diproduksi. Kalian paling bisa beli yang bekas ya teman-teman. Warna merah, menurut gua paling ganteng sih ini, warna merah. Warna kalau standar. Kalau Ninja kan banyak ya, yang ABS tuh keren-keren setahu gua. Jadi ya oke lah. Untuk cornering, untuk posisi stang standar kayak gini gua nggak terlalu demen, soalnya ini tuh masih terlalu tegak, nggak nyantai gitu. Cornering masih oke, cuman gua nggak terlalu berani sampai yang miring-miring 90 derajat gitu. Ini tuh serem coy, stangnya tuh kayak nggak support, kalian harus custom gitu. Wow, ada error mono tuh. Nah jadi kayak gitu. First impression kalau ini recommended banget sih buat kayak daily sport bike, buat nyantai. Kalian tuh bawa motor Ninja tuh nyantai aja udah keren banget gitu. Oh, jadi di sini panas banget ya teman-teman. Suara 2 silindernya mantep coy. Kalian kalau ke bawah di daerah kampung atau buat nongkrong sih, ini sih auto dilirik ya teman-teman. Menurut gua motor Ninja tuh di mata masyarakat masih keren sih menurut gua ya. Masih punya aura tersendiri dibanding motor lain, karena ya sejarah motor ini tuh dia mempunyai sejarah yang oke. Dan ngomongin apa lagi teman-teman, untuk shock dia yang depan belum upside down ya teman-teman. Jadi masih teleskopik biasa. Jadi ya standar tahun segitu ya teman. Jadi ini pertama muncul tuh Ninja FI 2012 ya teman-teman, dulu pertama produksi. Jadi tapi sumpah sih, ini kalau kalian tahu lah di marketplace atau di pasar-pasar itu tuh motor tuh kayak nggak ada habisnya loh. Orang-orang yang pengen beli sama yang pengen jual tuh kayak masih muncul terus. Aduh, pasarnya bagus lah motor ini. Cocok kalau buat kalian yang ingin koleksi motor buat dijual lagi sih, cocok banget. Dan tapi asli sih ini motor santai, enak banget loh cuy, sumpah. Nggak sepertinya tuh nggak seperti yang kita bayangkan lah istilahnya. Kalau mikir motor ini tuh berat, itu tuh enggak coy. Pas kalian bawa tuh enteng banget, gila. Emang sih kalau nggak bawa ya of course berat ya teman, which is kalau kalian bawa kayak gini tuh kesannya enak banget gitu, nyantai. Kalian bawa nyantai aja udah keren. Sebenarnya juga masih banyak sih di orang-orang awam itu masih manggil semua motor fairing tuh Ninja ya. Saking terkenalnya motor ini ya teman-teman. Apalagi cewek-cewek nih, gue kasih tahu ya. Taunya Ninja doang motor-motor fairing. Mereka mah nggak tahu R15, RR Mono, terus Suzuki GSX gitu kan, mereka nggak paham coy. Yang mereka tahu tuh itu doang gitu. Nah, jadi hari ini gue rutenya muter-muter doang sini ya teman-teman. Jadi jalan nyantai, soalnya ini macet banget. Akhir-akhir ini macet banget. Nah, kita nanti coba belok ke kanan ya teman-teman. Ini kita cari jalan yang enak aja dah. Waduh, ini PR sih kalau kalian yang pengen muter balik bawa motor kayak gini, soalnya ini kaku lah. Motor fairing tuh kan kaku ya. Dia mulai narik banget tuh kayak di RPM 7 sampai 8.000 gitu. Dia udah mulai main. 2 silinder kan of course overbore ya, dia punya konfigurasi mesin, jadi ya harusnya di RPM atas sih.
Untuk ngomongin perbandingan dibanding R25 ya teman-teman, jadi motor ini jauh sih, tenaganya masih kalah ya. Gua udah pernah bawa R25 teman gua sih, jadi walaupun nggak pernah bawa sampai gimana-gimana banget, cuman dia tuh kerasa banget cuy. Motor R25 itu tuh waduh, R25 itu tuh lebih galak tuh. Dia tuh kayak lebih galak, terus lebih responsif gitu. Nanti kita coba speeding ya teman-teman, kita cari jalan dulu. Ini gua cuman muter-muter sih daerah sini. Untuk konsumsi bensin sendiri sih 2 silinder ya. Ini 25 km per liter rata-rata. Jadi ya itu termasuk boros sih. Apalagi kan BBM sekarang naik ya teman-teman. Dan kita tes suspensinya teman-teman. Waduh, jalannya jelek banget cuy. Waduh. Untuk suspensi sih yang depan sih lumayan keras gitu. Dan ini standar motor sport ya teman-teman. Kalau yang belakang ini sih masih oke lah, standar. Kalau yang depan itu tuh lumayan keras nih, kerasa sih. Oke, kita belok kiri teman-teman. Woody Alphard. Nanti kita coba speeding. Tenaganya kalau ditanya ya pasti enak ya. 2,5 gitu loh. Mau gimana ya tetap enak tenaganya cuy. Tenaganya mantep sih, 2 silinder, 2,5. Dan untuk seperti yang gua bilang tadi ya teman-teman, untuk fitur motor di motor ini tuh kayak masih standar banget. Gak ada mode-mode. Kalau motor-motor zaman sekarang mah 150 cc udah ada itu ABS, udah ada traction control, udah bisa connect ke HP gitu kan. Apalagi yang R15M itu dia motor yang paling advance lah buat sekarang. Dan gue demen sih, bisanya mirip banget sama R1 ya. Cuman gua masih menunggu R25 yang baru, soalnya R25 yang V2 atau V2 tuh kalian tahu sendiri lah. Modelnya kayak alien. Kenapa ya mau blunder gitu loh. R25 yang Gen 1 aja udah sekeren itu gitu. Gua demen banget gitu. Kalaupun gua nggak kebeli ini, gua R25 juga masih demen banget cuy. Kita coba belok kanan aja dah. Ini gua cari jalan yang lumayan sepi ya teman-teman. Dan untuk kita tes cornering, kita coba ya teman-teman untuk handling. Ya untuk handling sih standar ya teman-teman, gua nggak terlalu berani. Soalnya posisi ridingnya tuh kurang mendukung gitu. Jadi kita rasanya tuh kayak kurang menyatu dengan motornya jadinya, jadi agak serem sih. Tapi masih enak kok, ini masih enak sih. Lebih enak lagi kalau kalian tambahin riser atau kalian ganti foot step yang belakang ya teman-teman. Ini soalnya seperti yang bisa kalian lihat, ini posisi kita tuh kayak nekuk tapi agak ke depan gitu, kurang ke belakang. Jadi kayak kurang nyatu sih. Nah, jadi ini motor enak sih, worth it buat kalian yang pengen kayak mau gelok terus elegan, dibawa pelan aja atau santai aja masih keren banget ini motor. Jadi recommended lah kalau kalian pengen beli. Oh
iya, untuk ngomongin bawaan-bawaan ya, ban bawaan di Ninja itu kalau nggak salah pakai Bridgestone ya teman-teman. Kalau standar pabrik dia pakai Bridgestone. Yang belakang itu 140/70 ya teman-teman. Kalau yang depan itu kan 110 ya kalau nggak salah, bawaannya 110 yang depan. Jadi ya standarnya udah bagus sih pakai Bridgestone. Kalau kebanyakan kalau buatan Honda sama Yamaha kan pakai YRC tuh ban bawaannya. Jadi untuk Kawasaki emang build quality-nya juga pun udah paling best ya teman-teman dibanding Yamaha sama Honda. Waduh. Dan mungkin segitu dulu aja teman-teman, gua nggak tahu mau ngomong apa lagi. Jadi ini sekedar test ride sih, ngerasain motor ini kayak gimana. Dan ini enak banget sih coy, masih keren banget. Dan mungkin segitu dulu aja teman-teman, gua nggak tahu mau ngomong apa lagi. Jadi ini sekedar test ride sih, ngerasain motor ini kayak gimana. Dan ini enak banget sih coy, masih keren banget. Bawa Ninja tuh masih keren sih menurut gua. Apalagi kalau udah dimodif yang mirip itu ZX 636 tuh gokil sih. Dan mungkin ya segitu dulu aja teman-teman. Kalau kalian suka video kayak gini jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Atau kalian pengen komen di bawah, pengen gua test ride motor apa, silahkan komen di bawah aja. Jadi ya mungkin segitu dulu aja teman-teman. Dan share ke teman-teman kalian kalau teman kalian banyak yang pengen beli motor kayak gini. Oke. And I'm Surya Kusuma. Closingnya susah banget di jalan kayak gini. And I'm Surya Kusuma. See you in next video. Bye bye. Waduh, ini macet banget.